Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nasibit taqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa sahabatul mu'minin rahimakumullah, sahabat beriman yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Kita banyak bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan pada kita. Sampai saat ini kita masih dapat membuktikan kita punya iman dengan hadir di majelis taklim yang mulia ini. Insyaallah kita diberikan ridha dan ampunan Allah, amin. Dan kepada yang tidak hadir, mari kita doakan supaya bila sakit semoga cepat disembuhkan, bila banyak urusan semoga cepat dimudahkan urusannya, amin ya rabbal alamin. Dan kepada kita dan keluarga kita harapkan Allah memberikan rahmatnya selalu pada kita dan keluarga. Hari ini kita bicara masalah bekal menjadi hakim yang baik. Jadi hakim, jangan alergi dengan kata-kata hakim, karena hakim itu yang maksud adalah orang yang bisa menyelesaikan perkara orang, gitulah. Orang yang bisa memberikan solusi kepada orang lain atau pada dirinya sendiri, pada keluarganya, tentang masalah-masalah yang dihadapi dengan rasa keadilan. Jadi ada kalanya kita menyelesaikan masalah dengan ketimpangan gitu, nggak adil, nggak bijaksana gitu. Nah, ini kita dibekali. Yang akan dibicarakan di sini sebetulnya ada dua bab yang besar, yaitu bagaimana profil hakim yang sebenarnya yang baik itu, gambaran hakim yang baik itu. Yang kedua, bagaimana cara dia memutuskan perkara. Nah, profil hakim itu juga dibagi lagi. Yang pertama adalah profil hakim itu adalah hakim satu, kita bicarain kehinaan dan kemuliaan hakim di mata Allah ya. Jadi sebenarnya seseorang kalau udah bisa menjadi panutan, kemudian bisa menyelesaikan perkara orang gitu, itu ada kemuliaannya, juga ada kehinaannya gitu. Kalau dia nggak adil, dia dihina kan. Yang kedua, kemudian risiko yang dihadapi oleh seorang hakim yang mau kita bicarain. Risiko. Yang ketiga, jasa. Jadi untuk hakim, untuk seseorang yang mau berlaku adil itu ada reward, ada punishment, ada risiko dunia dan akhirat, ada juga reward jasa kalau dia berhasil adil gitu. Nah, kemudian nanti cara memutuskan perkara dibagi dua juga. Cara memutuskan perkara tunggal dan cara memutuskan perkara yang bukan tunggal, artinya yang antara dua orang atau lebih gitu. Kalau perkara tunggal tuh begini misalnya, ada orang tanya sama bapak, bagaimana cara sholat yang khusyuk? Itu kan perkara, masalah. Nah, kita jawab dengan keadilan. Kita ambil dalil-dalil mengenai khusyuk gitu. Tapi kalau ada perkara yang bukan tunggal, orang yang datang kepada bapak, dua orang atau satu orang mengadu karena ada masalah dengan orang lain, nah itu bukan perkara tunggal lagi, perkara antara dua pihak gitu loh. Nah, itu ntar cara memutuskannya di bab terakhir. Jadi sekarang kita ngomongin dulu profil. Jadi kemuliaan dan kehinaan hakim, kemuliaan seorang hakim, seseorang yang jadi hakim adalah karena Allah mendampingi dia selama dia adil. Allah ada pendampingan. Begitu dia tidak adil, dia hina, Allah meninggalkan dia. Oh, ini repot nih. Seorang mubalik juga begitu. Kalau dia berkata lurus, tidak ngerjain jamaahnya, artinya tidak mengambil manfaat dari jamaahnya, nyolong-nyolong harta segala macam. Nah, ada orang yang begitu kan, ngumpulin uang dari jamaah gitu. Maka Allah akan selalu bersamanya. Tapi ketika dia udah mulai ngerjain, udah mulai mengambil manfaat dunia dari apa yang dia lakukan gitu, Allah meninggalkan dia. Dan Allah mengirim setan ke dia untuk terus berbuat begitu gitu. Nah, ini. Jadi kalau bapak
nggak niat jadi hakim, tapi milih yang mana? Milih yang didampingin apa ditinggalin? Milih yang didampingin kan? Lebih baik itu gitu. Jadi kita ambil aja jabatan ini dah. Kita ambil jabatan ini. Karena gini, tanpa Bapak punya ilmu untuk berlaku adil, itu Bapak nggak ada wibawa sebenarnya. Kita harus ada izah dan muru'ah sebagai orang muslim. Jadi panutan, jadi contoh gitu. Jadi orang segan terhadap Islam jika melihat kita. Itu maksud tujuannya sebenarnya. Dan itu yang dicari. Nabi punya 4 sifat ini semua. Dari awal belum jadi Nabi juga udah digelari Al-Amin. Kalau dia datang pasti beres masalah gitu loh. Maunya begitu gitu. Tujuannya. Jadi orang yang karismatik. Tanpa harus bertanya lagi nanti setelah selesai perkara gitu. Gimana gue tadi? Gue oke nggak tadi itu? Jangan begitu. Itu namanya ria atau bangga diri. Nah, tahukah Bapak bahwa orang-orang berilmu yang seperti ini itu sebetulnya Allah wakilkan rasa keadilan Allah itu pada dirinya. Jadi kita punya jenjang sebetulnya kalau untuk berlaku adil. Pertama dikatakan oleh Allah, yang berlaku adil itu Allah. Kemudian diikuti oleh para malaikat. Kemudian orang-orang berilmu juga berlaku adil. Ini jenjangnya nih. Kan mulia gak? Jadi kita sebenarnya mengikuti jejak Allah, ditugasin selain beribadah, kita berlaku adil. Ini ada dalam ayat surat Ali Imran ayat 18. Coba buka. Nanti saya liatin bahasanya Al-Qur'an itu sangat indah di sini. Lihat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Sampai situ dulu. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Dia. Ya. Allah menyatakan. Harusnya terusan ayat ini itu langsung Qaima bil qisti. Enggak ada Tuhan selain Dia yang menegakkan keadilan. Kan gitu mestinya. Tapi itu enggak. Disambung dulu. Wal malaikatu, dan malaikat-malaikat, wa ulul ilmi, dan orang-orang berilmu, qaima bil qisti, menegakkan keadilan. Jadi tugasnya berjenjang. Harusnya bunyi ayatnya begini. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan, kan gitu kan ya. Ini yang menegakkan keadilannya ditaruh di bahasa Arabnya, ditaruh di belakang. Artinya Allah dan para malaikat dan orang berilmu sama-sama ditugaskan untuk menegakkan keadilan. Allah mewajibkan dirinya menegakkan keadilan, malaikat juga, orang berilmu juga. Kalau ditaruh di sini doang, langsung syahidallahu annahu la ilaha illa huwa qaima bil qisti, maka kesannya Allah doang yang adil, malaikat enggak, manusia enggak usah adil. Paham enggak? Nah, makanya terjemahannya begitu. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan, malaikat dan para orang berilmu juga setuju dengan itu. Paham enggak? Jadi kita ada tugas ternyata. Allah yang maha adil memberikan tugas kepada para malaikat untuk adil mengawasi manusia, mencatat manusia, dan kepada manusia untuk adil menegakkan keadilan. Tugas ini mulia banget nih. Ini kan nggak ngomong Departemen Kehakiman, Depkumham, enggak, semua manusia. Pokoknya yang berilmu, terutama ilmu agama, wajib menegakkan keadilan. Ini tugas berarti. Jadi mulai sekarang Bapak mulai ini pasang badan di pagar. Ada orang lewat, lu punya masalah nggak? Punya masalah nggak? Lu punya masalah kesini. Gue akan adil gitu. Jadi tiap orang dipanggilin aja gitu. Ya. Ustadz nih nyari-nyari murid ya kan. Lu mau ngaji sama gue nggak? Ngaji sama gue nggak? Kita nggak laku soalnya. Jadi jangan tenger-tenger di pagar. Kenapa Pak? Gue ada masalah. Berarti orang ini lemah. Jadilah orang kuat, ya.
Orang tua tuh ditelepon, Ustaz mau rokok nggak? Gitu kan? Karena orang butuh nasihat gitu. Itu ihsan, tugasnya nyogok aja tuh. Jadi Allah menyatakan dirinya maha adil, lalu para malaikat dan orang berilmu setuju. Tapi Qaimah bil Qistinya ditaruh di belakang, sehingga kesannya malaikat dan manusia ditugaskan, orang berilmu ditugaskan untuk adil juga, sebagaimana Allah adil. Berat Pak. Jadi selain tugas ibadah, ini pun ibadah sebenarnya. Anda ditugaskan untuk jadi hakim bagi masyarakat sekitar, bagi keluarga, bagi diri sendiri. Kan enak tuh jabatan, ya kan? Dan jabatan ini nggak perlu gelar haji, ya kan? Nggak perlu. Oh, gue mesti adil, gue mesti naik haji dulu supaya dipanggil. Kalau orang lagi nyapu di apa taman, ji nyapu ji, iya maaf gitu kan, gimana? Jangan. Ya dipanggil Pak Sugeng gitu. Kenapa? Ada masalah Pak, saya sedikit. Sini ada apa gitu. Ya, kesannya begitu. Tapi jangan minta upah. Ya. Soalnya larinya ke situ soalnya. Ya, jadi Allah bersama para hakim yang adil. Ya, kita lihat penjelasan hadisnya. Dulu, ini ada 2 rombongan soalnya. Hari ini kalau sanggup semuanya bisa. Ya. Ya. Jadi untuk tugas menegakkan keadilan, Allah pun memberi fasilitas. Aku akan mendampingi bersama orang-orangnya, hakim yang adil. Hadis nomor 1, lihat ya. Tutup. Ya deh, makasih. Ya, oke, baca hadis nomor 1 dulu. Kita lihat. Dari Makil Al-Muzani, dia berkata, Nabi SAW memerintahkanku mengadili perkara beberapa orang. Lalu kukatakan, betapa bagusnya apa yang hendak aku putuskan, wahai Rasulullah. Jadi orang ini senang dan bangga karena ditugaskan untuk memutus perkara orang gitu. Lalu Rasulullah bersabda, Allahu ma'al qadi malam yahif amda. Allah akan bersama seorang hakim selama hakim itu tidak berbuat curang dengan sengaja. Ini loh, ma'a itu artinya pendampingan. Sama dengan Bapak lihat ayat innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar gitu. Artinya ketika Bapak sanggup sabar, Allah dampingin. Kalau Allah udah dampingin, aman. Bapak akan punya kekuatan gitu loh. Nah, ini juga. Kalau hakim itu nggak ada niat curang dengan sengaja, maka Allah akan bersama dia. Ya. Maknanya apa? Nah, ini maknanya bersama dia. Itu keterangannya Umar bin Khattab dapat dari orang Yahudi padahal. Jadi Umar bin Khattab itu lagi mengadili perkara, yang menang orang Yahudi. Yahudi langsung bilang, kamu memutuskan perkara dengan benar. Umar marah digituin sama Yahudi, dipukul orang Yahudi itu. Kamu ngomong apa? Menurut kitab kami, maksudnya Taurat atau Injil gitu ya. Seorang hakim yang adil, Allah mengutus malaikat. Nah, maksudnya Allah mendampingi itu, Allah mengutus malaikat. Lihat baik-baik tadi ayatnya kan? Allah, malaikat, orang berilmu. Jadi kalau kita nih adil, mutusin perkara, yakini bahwa ada malaikat yang diutus oleh Allah jaga kita supaya jangan curang. Wah Pak, Bapak mulia Pak, kalau udah begitu Pak, mulia. Ada malaikat backupnya. Ya. Hadis nomor 2. Dari Sa'id bin Musayyab, dia berkata, ada seorang muslim yang sedang berselisih dengan seorang Yahudi, menghadap kepada Umar bin Khattab. Lalu Umar melihat bahwa kebenaran ada pada pihak Yahudi, sehingga dia memenangkan pihak Yahudi dalam perkara ini. Orang Yahudi tersebut berkata padanya, demi Allah. Orang Yahudi bilang, demi Allah nih, kamu telah memutuskan perkara dengan benar. Umar bin Khattab memukulnya dengan tongkat lalu berkata, kenapa dipukul Pak? Karena Umar menjauhi KKN. Dia nggak mau habis putusin sesuatu perkara,
yang dimenangkan terus muji-muji. Jangan-jangan ngasih parcel lagi. Umar nggak mau. Kenapa kamu ngomong begitu? Dipukul, ajar gitu ya. Terus lalu berkata, apa yang kamu ketahui atau apa maksudmu? Orang Yahudi itu menjawab, ya, sungguh kami dapati dalam syariat kami bahwa tidak ada seorang hakim yang memutuskan suatu perkara dengan benar kecuali di sebelah kanan dan kirinya ada malaikat yang akan selalu membenarkannya dan meluruskannya kepada kebenaran selama dia bersama dengan kebenaran. Manakala dia meninggalkan kebenaran itu, maka malaikat itu juga meninggalkannya. Ini maksudnya pendampingan Allah. Jarang Pak orang dikirim malaikat Pak, ya kan? Memang udah ada yang jaga kita, namanya malaikat apa? Hafazat, malaikat penjaga. Ada rakib atid, ya kan? Tapi kalau untuk kita ngomong perkara keadilan, Allah khusus ngutus malaikat, tuh jagain tuh, gitu. Jarang orang didampingi malaikat, ya. Tanda bahwa dia didampingi malaikat itu waktu dia ngomong tuh kayak merah gitu, kayak ada yang cahaya di samping kiri kanannya gitu. Itu karangan saya, ya. Jangan percaya. Tapi Pak Tom merah juga, ada malaikat lagi merah, ya. Jadi jarang. Tapi yang jelas Allah mendampingi seorang hakim adil ada dengan cara mengutus malaikat. Jadi kita bawaannya tuh bener aja gitu loh. Kalau ngomong bener aja, jadi orang terima juga. Oh iya bener-bener gitu. Ya kan enak ya. Lalu Allah juga mendampingi dengan cara mencintai hakim. Mencintai hakim yang benar dalam memutuskan gitu loh. Lihat hadis nomor 8. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, sesungguhnya Allah akan mencintai orang yang memberi kemudahan dalam menjual, kemudahan dalam membeli, ya, terus samhal qada, dan kemudahan dalam memutuskan perkara. Jadi selain kita didampingi, dikirim malaikat, kita juga dicintai oleh Allah. Jalur untuk dicintai Allah ternyata adalah dengan memberikan advis kepada orang dengan cara adil. Ya, kalau minta sesuatu kebaikan ya kita kasih gini caranya gitu. Ya. Nasihatin istri juga begitu Pak. Istri kita nasihatin dengan adil gitu ya. Jangan begitu mah. Ya. Kamu bersyukur aja dengan apa yang ada ya. Saya memang udah pensiun, tapi kan saya masih hidup. Ya, kalau saya minta langsung belayan. Nah, gitu ya. Ya, dia nih gitu. Selamat belum pensiun tuh gaji nggak pernah tahu istrinya. Gimana nggak adilnya tuh? Ya, jadi Bapak punya jabatan baru menjadi penengah perkara bagi orang lain, ya, baik itu tunggal maupun itu. Dan ini Allah setuju, Allah yang kasih jabatan itu. Allah mendampingi selama Bapak berlaku lurus dalam menyelesaikan perkara. Jika Bapak curang, Allah juga meninggalkan Bapak, mengganti malaikat dengan setan. Hadis nomor 5. Dari Abdullah bin Aufa, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya, Innallaha ma'al qadi malam yajur faiza jara takhalla anhu walazimahu syaitan. Sungguhnya Allah akan bersama seorang hakim selama hakim itu tidak berlaku zalim. Apabila hakim itu berlaku zalim, maka Allah pun akan meninggalkannya dan setanlah yang akan menemaninya. Ada orang laki datang bilang, "Tat, istri saya mulai curang nih sama saya nih. Kalau saya pergi ke kantor, dia ternyata pergi juga nemuin teman SMA-nya. Ini kan kita dikasih masalah beban seperti itu nih. Ya, kalau kita adil, ya udah. Nanti kamu panggil istrimu, kalau bisa berdua kamu kemari. Itu adil. Nanti saya nasihati dia di depan kamu. Ya, kan belum tentu benar juga. Kamu jangan-jangan kamu dapat gosip. Tapi kalau saya nggak adil, saya bilang, telepon bini lo berapa ya? Biar gue tanganin sendiri. Kita yang curang begini. Paham gak? Nah, itu setan yang nemenin. Ya kan? Kita lihat dulu. Bini lo fotonya mana coba? Foto juga semlohei, ya kan? Udah, lo kasih nomor WA bini lo.
Terus dia kan dia digituin sama Ustadz, makasih Tat, makasih. Waduh, kita telepon bininya. Itu bininya itu ya. Ketemu dia sama saya. Paham nggak? Perkara ringan, tapi karena dia curang, punya syahwatan khafiyah, akhirnya malaikat yang tadinya membisikin dia supaya adil, pergi ganti setan. Udah Tat, garap Tat, masih 36 umurnya Tat, masih goyang gitu kan. Terus suaranya setan, ya bukan suara saya niruin setan aja. Ya. Makanya di pengadilan banyak setan. Dan dosanya dibebankan pada diri sendiri si hakim. Artinya hakim itu menanggung beban dia tidak adil dan dia berbuat maksiat juga. Gitu ya. Hadis nomor 3. Dari Abdullah bin Aufa, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya, sesungguhnya Allah akan bersama seorang hakim selama hakim tidak berlaku zalim. Apabila hakim itu berlaku zalim, maka dosanya akan dibebankan pada dirinya sendiri. Gini loh Pak maksudnya. Si korbannya itu, yang tadi itu, bini orang yang dia hubungin dia, nggak dosa. Karena dia dikuasai oleh orang yang dianggap dia nggak bisa ngelawan, itu loh maksudnya. Ya, nggak dosa pada dirinya sendiri. Jadi artinya dia dosanya double. Tahu ilmu tapi curang dan menzolimi orang lain. Kan gawat Pak. Kira-kira banyak nggak orang seperti itu sekarang? Banyak. Tipu-tipu soal tanah, soal apa segala macam kan, pengen ngambil keuntungan soal perempuan gitu. Dari kasus orang padahal. Gitu. Ini paham sampai sini ya? Ini bab pertama berjudul kemuliaan dan kehinaan hakim. Sampai sini ada nggak tambahan-tambahan? Ya, tambahan kasus, tambahan apa? Monggo, atau pertanyaan dulu. Ya, Pak. Ya. Tadi kita mulai dengan hakim adalah yang memberi solusi pada suatu solusi terhadap masalah dengan dua orang. Iya. Oh. Menurut saya, kita ini dalam perjalanan hidup sebagai seorang hakim bukan karena masalah orang, masalah kita sendiri juga. Iya. Karena kita harus bijak melakukan ini, bukan orang lain, kita sendiri. Iya. Dan ini tanggung jawab kita. Mana yang lebih baik prioritasnya melakukan itu. Fungsi kehakiman juga ada di situ. Betul. Betul nggak? Betul. Jadi bukan masalah orang lain aja. Betul. Iya. Ini di minggu lalu waktu Pak Tama hadir juga, kan saya bilang, pertama adil buat diri sendiri, kemudian buat keluarga, kemudian buat orang lain. Nah, jadi keadilan seseorang itu memang pertama-tama buat diri sendiri. Dia punya hak khiyar untuk maksiat atau untuk taat. Kan dia pertimbangkan. Ya kan? Misalnya saya kasih contoh waktu itu 2 minggu lalu, Anda ngaku Islam, tapi Anda berzina gitu loh. Anda kan nggak adil itu. Udah tahu zina dilarang, itu kan ada hukum di situ. Makanya berlaku adil. Oh iya, nggak bisa dong, saya Islam, saya nggak mau berzina gitu. Tapi berapa banyak yang sukses begitu berpikir, berapa banyak pula yang gagal kan gitu ya. Iya ntar kan bisa minta ampun, nah gitu kan. Berarti dia nggak adil memutuskan. Betul Pak, untuk diri sendiri dulu. Ya. Tapi kan ini jabatan yang dikasih Allah ini udah harus jangan dari diri sendiri kan. Ilmu kan nggak harus disembunyikan, sebarkan pada orang lain juga gitu. Artinya begitu ada masalah gitu, tapi kita juga jangan mengundang masalah. Melihat orang lagi burung dikit, lu ada masalah ya? Sini kalau ada masalah. Jangan. Tapi ketika didatangi, baik oleh satu orang bertanya masalah agama atau 2 orang yang bertikai gitu, dia dengan mudah. Nah itu rasa keadilan. Dan itu sudah dilakukan oleh orang yang udah adil pada diri sendiri, Pak. Ya. Udah kalau nggak adil pada diri sendiri nggak bisa. Saya sering hadapi dikarenakan saya banyak keluarga. Iya. Nah, banyak sekali pengalaman yang saya alami. Saya minta tolong sama Allah. Ya Allah, sebaiknya saya mau jadi siapa? Yang hati bebas. Oh. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Saya minta tolong sama Allah. Oh jadi dalam 1 minggu Bapak ada hari bebas,
Dia hari bebas nih, Mm-mm. nggak milik si A, nggak milik si B, nggak Iya, milik si C. iya, iya. Nah, saya minta tolong sama Allah, ya Allah, mana yang paling bijaksana? Mm-mm. Udah, Tuhan saya ke arah kemana? Nah, situ maksud saya, ini mungkin yang bukan berpoligami, mungkin anak banyak. Bisa ada, misalnya 5 anak, Iya, iya. tidak punya rumah semuanya. Iya. Mana yang sebaiknya kunjungi? Iya. Ya kan? Mm-mm. Mungkin ada yang kaya, ada yang sedekah, ada yang miskin. Keseringannya kita tidak ada yang kaya duluan, kita samperin terus gitu. Oh iya, iya. Harusnya yang miskin juga Bapak samperin juga gitu ya. Gitu kan. Iya. Nah, di situ saya berserah diri kepada Allah. Iya. Nah, kalau Bapak berserah diri kemudian udah ada jawabannya, Bapak mengunjungi sesuatu dan Bapak rasa itu adil, itu Bapak ada malaikatnya yang bisikin. Ke sono aja, ke sono rimpuk gitu kan. Di sini jangan ini keras gitu kan, misalnya gitu ya. Gitu. Tapi kalau Bapak nggak adil ternyata ke orang yang kaya terus anak yang kaya terus Bapak kunjungi itu, terus setan tuh di kuping Bapak. Lu ngapain ke yang miskin, lu paling subin teh pahit gitu. Kalau yang ini kan sirup kan gitu. Paham ya? Itu memutuskan seperti itu. Sampai Allah mendampingi orang yang adil gitu. Ini nggak berlebihan, memang begitu ayatnya. Ya. Gitu. Setuju saya. Ada lagi? Sebelum masuk ke ayo. Kita dapat masalah kan kemana kemudian masalah itu kita selesaikan bukan karena ada sesuatu manusia, tapi karena kurangnya pengetahuan kita. Kemana pergi malaikat? Iya malaikat atau Bapak udah mutusin belum? belum? Kalau belum mutusin malaikat masih ada. Kan Bapak berkeinginan untuk adil kan? Iya. Keinginan itu malaikat tetap dampingin gitu. Tapi ketika Bapak bilang sama orangnya itu, lu kemari salah, lu kemari setan yang jadi kita mesti tekad kalau ada orang datang tuh kita mesti make everybody happy, membuat setiap orang yang datang pada kita itu happy, ya dengan jawaban yang dibikin juga boleh, tapi asalkan orang itu nggak sakit hati. Saya lagi nggak punya duit, ada orang datang tetap minta minjem duit misalnya gitu, saya nggak akan bilang jangan minjem sama gua dong gitu. Lagi nggak ada nih, atau saya diam gitu. Dengan diamnya saya ingin dia ngerti bahwa saya nggak ada uang gitu. Nah, pengolahan jawaban itu hanya Allah yang tahu itu adil apa enggak gitu ya. Ini nangkap nggak ya? Kayak Pak Agus nggak setuju nih sama-sama batik hitam nih hari ini, gimana? Sama prinsipnya dengan dari itu ada siru wala Iya, ya siru walatu asiru. Iya, artinya keadilan itu juga bisa digambarkan jika kita memudahkan orang yang datang dengan masalah itu gitu. Iya kan? Kan nanti kan larinya juga ke ujung-ujungnya juga Allah akan membalasnya gini. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong kita selama kita menolong saudara kita gitu. Di situ pendampingannya. Ya. Ada lagi? Ya, Pak Karim. Yang mana? Sorry? Hadis nomor 3. Ya, kenapa, Pak? kan situ Allah itu bersama orang yang berlaku dalim ya. Yang sama itu kan dosanya kan 3 banding. Maksudnya dosa di depan itu dosa orang yang dizalimi atau ada dosa apa nih? Ya, jadi kayak tadi saya contohkan, kan di situ dinyatakan oleh Rasulullah, Allah akan bersama seorang hakim, mendampingi seorang hakim, selama hakim itu tidak berlaku zalim. Ya, ketika dia berlaku zalim, maka Allah meninggalkannya dan dosanya dibebankan pada orang itu. Dosa kezaliman dia terhadap orang yang datang pada dia itu loh, atau dosa hasil keputusan dia yang tidak adil itu, yang zalim itu, kan dosa itu. Orang yang dizalimi nggak dosa, tapi dia yang dosa. Contohnya saya langsung masuk ke praktek tadi. Misalnya ada orang datang bilang istrinya selingkuh, tapi saya dengan kecurangan saya, justru saya nanya sama dia. Telepon bini lo mana, biar gue yang ini yang nasihatin. Ternyata saya selingkuhin juga istrinya itu. Nah, yang saya selingkuhin itu dia tidak dosa, karena dia korban dari kezaliman saya. Semua dosa dibebankan pada saya, gara-gara saya tidak adil dalam urusan perkara dia. Paham nggak? Maksudnya hakimnya. Iya, hakim. Iya.
Hakim ini jangan bilang hakim dari departemen kehakiman ya, bukan ya. Kita tuh hakim. Yang namanya kodi, kita tuh hakim buat diri kita sendiri, buat orang lain. Kita tuh hakim. Dibebankan tugas menegakkan keadilan. Disebutnya hakim. Ya. Jadi ini bukan hakim secara jabatan Pak ya di sini ya. Jangan salah nih nanti gitu. Oke, Pak Sugeng tadi apa lagi? Ya, ini permasalahan yang akan saya jalani seperti yang saya sudah ceritakan ya. Ada orang dia datang ke keluarga itu kan, kenapa malah ini? Dari dulu aku masih hidup dia masih. Kemudian dia datang ke saya kan, jadi di sini kan mencari keadilan gitu ya untuk menyelesaikan bagaimana. Cari solusi. Terus? Nah ini kan saya kalau dikasih amanat ya jadi bukan menjadi beban atau gimana, saya menjalankan Harus dijalankan. Harus jalankan ya. Jadi waktunya saya tetap di mana tadi saya bisa mengatakan nih, itu kan ada akte kematian ya, saya kemarin beberapa itu ini sudah dibuat nih akte ini sebagai kematian. Kenapa sudah dibuat? Karena waktu Ijul mau merit itu kan pecah kakak tuh. Nah itu syaratnya keluarga itu kalau Ada akte kematian. Kalau ada yang meninggal di kakak itu harus buat. Nah saya nih mencari solusi kalau memang dia tidak memberikan, bagaimana nih jalan keluarnya gitu. Apa saya minta duplikat lagi ke ini, maka nanti saya mau konsultasi ke pihak orang BPN. Iya. Nah, ini kan jadi saya sebagai hakim juga untuk ingin keadilan kan. Gitu. Iya. Bapak menerima amanah. Kan ada dalam surat An-Nisa, innallaha ya'murukum an tu'adul amanah ila ahliha. Dan orang yang tidak menjalankan amanah itu termasuk orang munafik. Dia menjalankan amanah itu dengan niat apa? Niat supaya ini terselesaikan dengan baik, dengan adil, atau dengan niat mencari duit. Ada lagi itu nanti. Oh, curangnya di sini, setan yang gantiin. Jalankan aja semua amanah dengan baik sampai selesai. Adapun kalau Bapak dapat upah dari situ, itu bukan kecurangan Bapak. Memang orang menghargai. Bapak mundar-mandir ada ongkosnya. Jangan tapi jangan minta di muka. Pak Sugeng nggak pernah minta di muka. Gampang lah itu. Yang penting ongkos ke sana kan 7.000 sama rokok, sama aja. Biaya operasi. Kemarin kan Pak Sugeng janjikan hari seminggu kan, makanya sampai kemarin saya datang. Saya tuh kalau sudah Pak Sugeng ini, wah betul saya itu udah mau nanya, Bapak udah mau. Iya saya nggak mau ini. Jadi ini di jalan kan, Bu, ini saya udah perusahaan, sudah dapat surat nikah. Ya. Oh iya, jadi kita kan nggak enak segala sesuatu kalau saya udah dikasih ya gula udah 1 kilo, kopi kan Iya, iya. Saya tuh sifat saya tuh Malah ini, iya. Lalu makanya nanti kalau dia biasa saya mau ajak gitu, ini BPN terserah nanti mau ngasih beberapa ya sesuai dengan kerjaan aja. Iya. Ya, namanya juga usaha. Jadi begini Pak, orang adil itu, adil pada diri sendiri, pada keluarga itu, sebenarnya menghindari sifat munafik. Kata Rasulullah, ayatul munafiki salasatun. Tanda munafik ada 3. Iza hadatsa kadzab. Pertama, ketika ngomong dusta. Orang yang mau memutusin perkara orang itu nggak boleh dusta loh. Artinya gini, yang benar disalahin, yang salah dibenerin. Itu dusta itu. Ya kamu salah, kenapa bini nggak diawasin? Harus ngomong begitu. Jangan bilang, bini lo yang celamitan. No, jangan gitu. Dibalik-balik jadinya. Oke? 2. Wa iza tuminakhon. Kalau diberi amanat, khianat. Pak Sugeng nggak khianat. Terus dicari karena rupiah. Cuma karena rupiah. Gua tahu. Ya, terus waida wa'ala wa iza wa'ada akhlaf, dan ketika berjanji dia khilaf. Jadi adil itu begitu. Ya, harus ada kebenaran yang ditegakkan di situ. Oke? Ada lagi nggak nih dari masalah bab pertama tadi, bahwa Allah mendampingi dan Allah meninggalkan orang-orang yang Allah mendampingi orang yang adil. Allah meninggalkan orang-orang yang zalim, yang tidak adil. Ini dalam kehidupan sehari-hari, jangan cuman kalau ada kasus seperti di pengadilan, enggak.
Hari-hari kan Bapak memutuskan sesuatu kan? Saya kayak tadi Pak Tom memutuskan sesuatu itu. Karena keputusan Bapak itu saya betul-betul berpengaruh pada banyak orang. Contoh, ini hari ini nih istri tanya, Mas mau dimasakin apa? Kalau Bapak bilang terserah, itu jawaban samar yang nanti akan berakibat ada perang dunia di sore hari. Serius Pak. Tahu-tahu dia makan yang kita nggak suka, masak yang kita nggak suka. Kebetulan saya nggak suka ikan nih Pak. Saya nggak makan ikan laut gitu. Ada tongkol, ada apa di sini. Kan kita cuma bilang, bau amis nih kan gue nggak suka. Tadi kan udah ditanya tadi pagi. Gitu. Ini contoh aja kehidupan sehari-hari. Jadi kita kalau putuskan sesuatu itu mesti adil. Untuk orang, ya udah terserah. Yang kalau saya sih ya digorengin paru aja. Yang lain terserah mau makan apa gitu. Nah disikirin itu paru, jangan deket ikan gitu. Ya, semua. Paham nih? Ini saya nggak nyindir ya, kok nggak ada yang kirim paru, nggak gitu. Padahal ngomongnya udah tahun 2008 dulu, bahwa saya suka paru sama sate padang, nggak ada yang kirim, nggak ada. Ustaz, Iksan Malboro mulu bikin Ustaz batuk. Oke, Pak Iskandar kan nanya? Enggak. Pak Iskandar udah jalanin nih. Baru tetangganya ribut, dia datang gitu. Itu orang tua. Kamu usah anak yang durhaka sama orang tua, suruh minta maaf sama orang tua. Nurut tuh anak. Kemudian saya bilang sama Iskandar, volumenya kecilin dikit. Kalau dia kan ngos-ngosan, langsung militan, langsung tebas, jangan. nanti. Volumenya aja kecilin dikit, dilembutin. Kalau Iskandar kan tegas orangnya, susah. Ada orang jualan itu perabotan gede kan speakernya kan, perabotan itu dia datengin, dia bawa cucunya itu, kecilin, sialan loh, belum ada izin juga. Sebetulnya betul. RW lagi tidur tuh. Kan belum tentu orang berani seperti dia, tapi kecilin dikit volumenya gitu, pelan-pelan ya. Udah ya, kita masuk kemudian risiko yang dihadapi hakim. Ketika Bapak udah mau berniat kepada Allah, ya Allah, jadikan saya orang yang adil dan didatangi setiap orang memutuskan perkara gitu. Maka Rasulullah pernah berpesan gini, siapa yang dipilih sebagai hakim sama dengan dia dipotong, disembelih lehernya tanpa pisau. Wah, ini maksudnya apa nih? Coba kita lihat hadis nomor 9. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, man ju'ila, siapa yang dijadikan, bukan dipilih sebenarnya, dijadikan. Man ju'ila qadiyan, ya, dipilih sebagai pemutus perkara atau hakim, bainan nas, antara sama manusia, faqad zubiha bi ghairi sikin, sungguh dia telah disembelih tanpa menggunakan pisau. Ini resiko. Maksudnya apa? Nah, ini ada seorang ulama namanya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Aunul Ma'bud Syarah Abu Daud menerangkan hadis ini. Hadis ini diterangkan seperti apa? Lihat di dalil nomor 7. Lihat. Ini keterangan dari ulama nih ya. Dalil nomor 7, lihat ya. Al-fahmi min siyaqihi, pemahaman disembelih tanpa menggunakan pisau hanyalah sebagai isyarat lembut kepadanya. Seandainya dia disembelih dengan pisau, maka tentu akan sangat memberatkannya dan tidak sembunyi kerusakannya. Dalam kitab As-Subul, maksudnya Subul Salam ya, As-Subul, dikatakan hadis ini menunjukkan peringatan kepada kekuasaan kehakiman dan siapa yang masuk berkecimpung di dalamnya. Seolah Nabi SAW ingin berkata, barang siapa yang diserahi tugas sebagai hakim, maka dia telah menawarkan diri untuk disembelih. Maka waspadalah dan berhati-hatilah, karena jika dia tidak memutuskan tanpa kebenaran, padahal dia mengetahui atau tidak mengetahui, maka dia akan mendapatkan neraka. Maksudnya begitu maksudnya. Jadi kalau dikit aja curang, udah pasti neraka. Mutusin gitu doang Pak. Gue di rumah siapa nih? Salah Bapak, neraka. Jadi orang tuh emang mesti lurus.
Dalam hidup itu mesti lurus. Pak Yanto sakit hati nggak kalau saya bilang, Pak Yanto alhamdulillah sekarang udah setengah iman? Berarti setengah kafir dong. Berarti iman itu nggak ada setengah-setengahan. Iman ya iman, kafir ya kafir, adil ya adil, zalim ya zalim. Nggak ada setengah adil nih, setengah zalim, nggak ada. Oleh sebab itu risikonya neraka kalau nggak adil, walaupun sedikit. Paham ya? Setengah gila setengah waras kan, gitu. Ada nanti. Kalau nggak sabar Pak RW pulang. Nggak bisa begitu Pak RW. Jangan mendahului, ya. Walaupun Pak RW sekarang kiai. Ya, gitu. Itu risiko pertama. Jadi emang berat, ya. Nah, kemudian hakim-hakim itu di hari kiamat gimana risikonya coba? Ya. Lihat hadis yang nomor 4. Ini maksudnya hakim ini orang yang tidak berlaku adil, gitu ya. Hadis nomor 4 ya. Dari Masruq dari Abdullah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hakim yang mengadili manusia, ya. Jadi artinya semua hakim yang mengadili manusia, kecuali pada hari kiamat dia akan datang dalam keadaan tengkuknya dipegang oleh malaikat. Tengkuk tuh sini. Kemudian kepalanya diangkat ke langit. Lihat, ke langit. Jika Allah berfirman, lemparkan ia, maka malaikat akan melemparnya ke dalam neraka yang dalamnya seperti perjalanan selama 40 musim. Jadi semua hakim itu, baik adil maupun zalim, datang di hari kiamat itu dalam keadaan tengkuknya dipegang, dilempar. Kalau dia adil di dunia, Allah bilang lempar dia ke surga. Jadi nggak usah ditanyain lagi apa-apa. Kalau dia nggak adil, lempar dia ke neraka. Itu hakim khusus. Ya termasuk mubalik itu ustadz itu, ustadz yang suka kasih hukum. Ini hukumnya ini, salah. Ntar dia begini, dilihat. Iya, kayak kucing gitu. Ya, itu resiko, ya kan. Tapi resiko yang baik kan begitu dia ngadep ke langit, difirmankan Allah, masuk ke surga, karena keadilannya. Terus lihat hadis nomor 6. Dari Aisyah dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguh akan datang satu saat di mana seorang hakim yang adil pada hari kiamat berharap bahwa dirinya ketika di dunia sama sekali tidak pernah memutuskan perkara antara dua orang meskipun hanya memutuskan masalah satu buah kurma. Jadi dia udah jadi hakim, udah jadi orang yang dipanutan di dunia gitu. Tapi tadi hari kiamat dia berharap supaya coba ya dulu gue di dunia nggak pernah ngurusin orang lain gitu. Walaupun sekecil apapun. Karena sekecil apapun masalah diperhitungkan oleh Allah gitu. Jadi Bapak mesti presisi dalam menjadi penegak keadilan. Jangan berat sebelah, jangan pakai dalil yang ngaco, gitu. Kira-kira sanggup nggak? Sanggup, mau sholat aja sanggup kok. Mau ngomong sama orang nggak sanggup. Nah, kadang-kadang kita cuma bicara keadilan kalau mau nyenengin orang, seseorang, tapi kita nggak tahu bahwa kita mengecewakan orang lain. Gitu. Berarti itu nggak adil, ya kan? Kadang-kadang kita berlaku zalim pada diri kita sendiri ketika kita datang ke kalangan non muslim, lepas Islam kita semua, nggak adil, gitu. Gitu. Kayak gitulah, ya. Nah, sampai bab ini apa mau diterusin? Apa mau minggu depan? Yaitu jasa risiko, kemudian jasa seorang hakim. Langsung aja ya. Jasa. Nah, itu kan yang ini tadi risiko itu hukuman, punishment. Ya. Tapi sampai sini dulu, saya beri kesempatan lagi. Ada nggak yang nggak setuju gitu? Iya. Jadi tadi Pak kan ada yang dua orang ini dia lapor seperti ini. Iya. Kalau orang melapor ke saya itu, saya nggak menerima lapor dia. Counter efek dulu ke yang dilaporkan itu. Nah, kadang-kadang dia mengadu mungkin begini,
Nah, Iya. saya Bapak pulang sama Pak RW, karena itu nanti saya terangkan itu bicara pusat perkara. Iya. dua-duanya kan Iya. mesti dua-duanya di konten Itu kan cara. Ini sekarang masih profil hakim. profil. Nanti ada cara pusat perkara. Gitu. Kalau nggak sabar nggak apa-apa. Pak. Tidur boleh. Iya, itu offside. Udah kirim rokok nggak pernah. Tapi counter attack offside. Tahu pakai counter attack segala. Ya orang bener. Sekarang jasa untuk hakim. Gimana hakim itu yang adil itu bisa diberikan jasa? Ya, kita lihat. Sebenarnya gini loh, setiap orang itu dipaksa oleh Allah untuk jadi hakim. Lihat surat Al-A'raf, surat 7. 181. Surat 7 ayat 181. Wa mimman khalaqna, terus wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Dan di antara orang-orang yang kami ciptakan, ya, ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu mereka menjalankan keadilan. Ini kalau saya tanya, ada wamin dan di antara, sama dengan wal takum minkum ummat. Dan ada sebagian gitu ya, di antara orang-orang yang kami ciptakan ada gitu. Bapak mau yang jadi ada atau mau yang jadi nggak ada? Kan? Dan di antara orang-orang ada yang memberikan petunjuk dengan hak dan menjalankan keadilan. Bapak mau jadi yang ada atau jadi yang nggak ada gitu? Jadi yang ada dong, mestinya kan? Tapi Pak Tom nggak semangat nih, kan susah. Padahal pekerjaan susah, gajinya gede. Ya, saya tanggung jawabnya soalnya membawa keadilan Allah, gitu. Ya, lihat pahala untuk hakim. Nah, kita terusin aja dah hari ini ya, biar kelar. Harusnya kan 2 sesi. Hadis nomor 1 ya. Dari Amr bin Oblom. Dari Amr bin As bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabdanya? Iza hakamal hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajroni wa iza hakama fajtahada thumma akhata'a falahu ajrun. Jika seorang hakim mengadili dan berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, dia mendapat 2 pahala. Jika orang hakim berijtihad lantas ijtihadnya salah, maka baginya 1 pahala. Salah bukan berarti nggak adil. Salah milih di antara 2 kebenaran, gitu loh. Soalnya ijtihad itu kan dasarnya kan Quran dan hadis nih. Ada perkara cerai orang, ada perkara waris gitu. Lalu jawabannya bisa ada beberapa alternatif dengan dalil. Tapi dia nggak milih yang terbaik, maka dia cuma 1 pahalanya. Tapi kalau dia milih jawaban yang terbaik, ya artinya salah itu dia nggak yang terbaik, Pak. Dia dapat 2. Kan enak. Kalau nggak adil, dia nggak dapat apa-apa, malah dapat ya. Tuh. Terus lihat, ada surga dan neraka buat hakim. Hadis nomor 2. Lihat, ya. Dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya, bahwa Nabi SAW bersabda. Apa kata Nabi? Al-qudatu salasatun. Hakim itu ada 3. Ya kan? Qadiyani finnar wa qadin fil jannah. 2 di neraka, 1 di surga. Yang mana yang 2 di neraka? Ya. 1, seorang yang menghukumi secara tidak benar, padahal dia mengetahui mana yang benar, maka dia di neraka. 2,
Seorang hakim yang bodoh lalu mengabaikan hak-hak manusia, dia di neraka. Itu dua yang di neraka. Yang ketiga, seorang hakim yang menghukumi dengan benar, dia masuk surga. Nomor satu tadi, dia secara tidak benar mutusin, curang. Padahal dia tahu sebetulnya putusannya bukan itu. Dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Dia mutusinnya curang, maka dia neraka. Yang kedua, ya, dia mutusin dia sebetulnya nggak begitu tahu ilmunya, lalu dengan keputusannya banyak manusia yang terzolimi hak-haknya, dia di neraka. Sekarang banyak kayak begitu, Pak. Oh, lihat tuh ulama-ulama kita tuh semuanya dihukum secara tidak benar tuh. Polisi termasuk hakim juga, termasuk hakim juga semuanya. Ya? Dia termasuk salah, Bos ya? Iyalah. Bukan dari dia karena atasannya, karena perintah dari atasannya. Ya, semua yang menjalankan kesalahan itu semuanya terkena. Yang menuju ke arah itu semuanya kena. Nah, ini dua alat bukti lagi. Bukti palsu, keterangan palsu, saksi. Wah. Oke. Nah ya, sekarang cara memutuskan perkara. Cara memutuskan perkara hakim itu, ya ini bagian dari bab ini tadi. Itu ada dua, yaitu perkara tunggal, perkara orang datang kepadanya, ya, artinya perkara dengan pengaduan, ya. Kan kalau dalam KUHP ada delik aduan sama delik pidana. Delik pidana itu yang tangkap tangan, yang kena pasal. Kalau delik aduan dia dinyatakan tersangka atau tertuduh kalau tidak adukan sama orang lain gitu loh. Nah, jadi perkara tunggal itu ada yang dengan delik aduan, perkara dengan pengaduan, ya. Lihat, coba contoh Rasulullah pernah didatangi seorang istri yang suaminya pelit. Suaminya pelit, nggak pernah kasih nafkah. Oleh karena itu Rasulullah mutusin gimana caranya anak ini. Karena si istri tanya, boleh nggak saya nyolong duit dari suami ini hanya sekedar ngasih makan anak-anak? Coba bapak ditanya begitu, kan nyolong itu kan haram. Iya kan? Tapi di saat satu istri dizolimi, nggak pernah dikasih nafkah. Nafkah batin dikasih, jadi diembat tapi nggak dibayar. Gitu. Gimana? Loh, hakim gila kalau gitu. Ih, gue denger. Kuping ini kalau mau balik tuh orang batuk juga tahu, Pak. Dia makan. Tapi nggak apa-apa ya. Yang penting nggak ngantuk. Lihat hadis nomor 8. Hadis nomor 8 lihat. 8. Dari Zuhri dia berkata, telah mengabarkan pada kami Urwah bahwasanya Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Hindun binti Utbah bin Rabi'ah datang dan berujar, wahai Rasulullah, dahulu tidak ada penghuni rumah di atas bumi yang lebih aku sukai untuk dihinakan selain penghuni rumahmu. Kebalikannya sekarang tidak ada penghuni rumah di atas bumi yang lebih saya sukai untuk dimuliakan selain penghuni rumahmu. Maksudnya dia muji Rasulullah dulu, bahwa dulu dia benci sama Rasulullah, sekarang dia suka sekali sama Rasulullah. Sesungguhnya Abu Sufyan, maksudnya dia ngomongin dia ngomongin suaminya ya. Abu Sufyan orangnya sangat pelit. Apakah aku berdosa jika memberi makan orang-orang yang menjadi tanggungan kami dengan mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya? Nabi menjawab, tidak ada masalah. Kau memberi makanan untuk mereka asalkan dengan cara yang ma'ruf. Ini dalam nih Pak. Pertama, yang datang ke Rasulullah tuh Hindun, istrinya Abu Sufyan. Hindun tuh pernah makan jantungnya Hamzah di perang Uhud. Nggak tahu kan? Nggak baca. Goblok ya gitu ya. Kalau mau ini artinya Rasulullah dengan keadilannya sebagai hakim, dia berkata, wah ini kan gue dendam sama dia dulu, ngapain dia ada perkara gue selesaiin. Tapi Rasulullah bilang, gak ada masalah, asal kamu ngambilnya sedikit saja, kasih makan anakmu dengan ma'ruf saja. Jangan ngambilnya 30 juta, beli Kentucky, beli apa, ketahuan loh suami lo ntar. Paham gak nih? Abu Sufyan itu setelah sadar kan masuk Islam kan, Abu Sufyan itu, Hindun dan Abu Sufyan itu. Makanya Hindun datang jadi gini, dulu kamu saya benci ya Rasulullah, sekarang saya setelah dimaafkan, saya lebih
lebih cinta kepada kamu timbang orang lain semuanya. Sekarang saya punya masalah. Suami saya pelit. Gimana saya ngambil sedikit dari duitnya untuk ngasih makan anak-anak? Boleh. Jadi Rasulullah pada waktu didatangi, dia bebas nilai kebencian dihabisin, nilai dendam dihabisin. Yang ada dia hakim yang mesti adil. Lalu dia bilang, Abu Sufyan kok jahat begitu ya? Oleh sebab itu, kejahatan pertama ada di Abu Sufyan, nyolong jahat ya. Tapi dia nyolong karena terpaksa, karena dia tidak diberi makan. Kalau dia nggak diberi makan terus, dia mati. Oleh sebab itu, nggak apa-apa. Kamu ambil sedikit hartanya, itu tidak bernilai dosa. Adil nggak tuh? Adil nggak? Adil. Tapi kalau bapak, jangan nyolong dari gue aja. Lo kan bini dia, lo nggak pernah dikasih. Wah, ada dikencanin. Ya. Bukan ini kan udah insaf semua. Ya. Gitu. Paham ya? Ini maaf saya makan jantung apa? Itu di perang Uhud kan Hamzah kan mati. Dimakan jantung. Makan jantungnya dirobek. Amindun. Jantung manusia. Iya. Nah itu Rasulullah maksudnya Iya. kesal. Hamzah itu saudara sesuai Rasulullah. Hamzah itu panglima perang yang beraninya sama Umar bin Khattab sama. Ketika Rasulullah hijrah, Hamzah itu masuk Islam tahun ke-10 Rasulullah di Mekah. Bela Rasulullah karena Hamzah juga saudara sesusuan. Kan Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi bukan Hamzah itu pamannya tapi seumur gitu. Jadi paman Rasulullah yang bungsu itu. Nah, Hamzah ini waktu Rasulullah mau hijrah, ketika Rasulullah berarti umurnya sekitar 50 ya. Dia juga 49, 48. Ya mungkin 50 sama. Dia itu paling akhir. Rasulullah udah hijrah semua, orang-orang udah hijrah semua. Dia waktu mau hijrah dia naik kudanya. Di pinggir Mekah dia bilang sama orang-orang Mekah, ada Abu Jahal, Abu Sufyan segala macam. Sesungguhnya aku mau hijrah ikut Rasulullah. Barang siapa yang mau mau istrinya jadi janda atau anaknya jadi anak yatim, silahkan lawan aku gitu. Pada diam semua. Pada pura-pura kono takut sama Hamzah, dijuluki singanya Islam. Itu Hamzah. Di perang Uhud dia jadi korban, ditombak, lalu sama Hindun, saking bencinya Hindun dimakan jantungnya. Tapi di kemudian hari Hindun dimaafkan oleh Rasulullah, dikasih suaka agar tidak dizolimi oleh orang-orang Islam lainnya. Nah, dia bermasalah, datangnya ke Rasulullah sambil merayu, saya dulu benci loh sama kamu, sekarang saya suka sama kamu gitu. Dia bapak didatangi nama orang yang pernah membunuh, membunuh keluarga bapak. Dia ada masalah. Apa yang bapak bilang? Lo dulu mana aja lo, gila lo sama keluarga, malah dimaki-maki sama bapak. Ya, ini adil. Ini perkara dengan pengaduan, artinya perkara tunggal. Dia nggak konflik sama siapa-siapa. Dia bimbang, kepengen nyolong duit dikit buat makan anak-anaknya kelaparan karena suaminya pelit gitu. Jadi orang zolim pengen berbuat zolim juga gitu, boleh apa enggak gitu. Ya gitu ceritanya. Nah, jadi bapak biasakan baca-baca hadis kayak gini, jadi tahu nanti kalau dia aduin orang kayak gitu, ya. Jangan dimanfaatin malah, ini orang datang ke gue asik juga nih asoy. Dulu kan Pak Sidik begitu, ada ibu siapa namanya itu, datang ke tempat saya. Ya. Lalu sekarang ada juga sahabat Nabi yang langsung memutuskan untuk melakukan eksekusi terhadap orang karena dia tahu hukum. Boleh juga begitu. Tapi zaman sekarang ya jangan begitu ya. Dan coba lihat hadis nomor 5. Ya. Ini perkara pelanggaran syariat nih, langsung auto eksekusi. Lihat ya. Dari Abu Burdah dia berkata ada seorang laki-laki masuk Islam. Ya, lihat ya, laki-laki masuk Islam. Kemudian masuk Yahudi, artinya dimurtadkan. Lantas laki-laki yang ini nih masuk Yahudi ini mendatangi Muaz bin Jabal, yang ketika itu berada di dekat Abu Musa. Maka Abu Musa bertanya, ada apa dengan orang ini? Muaz bin Jabal menjawab, orang ini masuk Islam, namun kemudian pindah masuk agama Yahudi.
Lalu spontan Nabi Musa berkata, aku tidak sudi duduk dengannya hingga aku membunuhnya sebagai ketetapan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul pernah bilang, yang darahnya halal orang murtad. Jadi dia berhukum. Kan dia tanya sama Muaz, lu ngapain ngobrol sama dia? Ini siapa nih orang nih? Oh, dia dulu Muslim, sekarang masuk Yahudi. Gue nggak mau duduk di sini sebelum gue membunuhnya. Dia putuskan sendiri. Karena ketetapan Allah dan Rasulnya seperti itu. Ada kan di Al-Quran juga orang murtad itu. Nah ini ya. Ada gimana nih? Ini kan berat. Tapi dia hakim yang adil. Dia juga memperingatkan Muaz, jangan deket-deket. Ntar lu juga masuk agama sono lagi. Itu. Ini perkara bukan perkara kecil, tapi perkara pengaduan aja, perkara tunggal. Ada orang begini ya udah. Dia yang menjauh dari Islam, ngapain kita deketin gitu loh. Udah. Lagi. Sekarang perkara orang yang datang kepada Nabi minta dihukum gara-gara berzina, namanya Ma'iz. Tolong Nabi, aku berzina, tolong rajam aku. Lihat apa kata Nabi. Hadis nomor 3. Dari Hisam bin Sa'ad, dia berkata, telah menceritakan padaku Yazid bin Nu'aim bin Hazal dari ayahnya. Dia berkata, Ma'iz bin Malik adalah seorang anak yatim yang diasuh oleh ayahku, dan dia pernah berzina dengan seorang budak wanita dari suatu kampung. Ayahku lalu berkata padanya, datanglah kepada Rasulullah SAW, kabarkan kepada beliau dengan apa yang telah kau lakukan. Semoga saja beliau mau memintakan ampun untukmu. Ayahku menginginkan hal itu. Bentar dulu, Ustaz. Ini waktu dia dinasihatin ayahnya kan sebagai hakim juga kan? Iya dong? Kamu kan habis berzina. Aku nih nggak bisa, aku bukan hakim yang adil lah, tapi datanglah pada Rasulullah. Itu tadi Bang Ahmad. Jadi minta lagi pendapat hakim yang lebih senior, paham ya? Gitu. Jadi kalau bapak misalnya diadu sama istri bapak, Mas gimana keadaan kita? Bapak boleh bilang, datang ke Ustaz Wahyu. Habis misalnya gitu ya. Kan saya nggak kenal sama bini bapak, ya kan? Ya. Nah ini, kemudian ayahku menginginkan hal itu agar Ma'iz mendapatkan jalan keluar. Lalu Ma'iz bergegas menemui Rasulullah. Saya berkata, lihat baik-baik, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, terus apa? Aku telah berzina. Maka laksanakan hukum kitabullah terhadapku. Beliau berpaling darinya. Berpaling maksudnya buang muka. Maka Ma'iz mengulangi lagi, wahai Rasulullah, aku telah berzina, maka laksanakan hukum kitabullah terhadapku. Beliau berpaling lagi. Maka Ma'iz mengulangi lagi, wahai Rasulullah, aku telah berzina, maka laksanakanlah hukum kitabullah terhadapku. Dia ulangi perkataan itu hingga menjadi 4 kali. Rasulullah SAW kemudian bersabda, engkau telah mengatakannya hingga 4 kali. Lalu dengan siapa kau melakukannya? Ma'iz menjawab, dengan fulanah. Beliau bertanya lagi, apakah kamu menidurinya? Ma'iz menjawab, iya. Beliau bertanya lagi, apakah kamu menyentuhnya? Ma'iz menjawab, iya. Beliau bertanya lagi, apakah kamu menyetubuhinya? Ma'iz menjawab, iya. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan untuk merajamnya. Kita lihat sekarang. Keputusan pertama Rasulullah tidak mau menerima perkara itu. Maksudnya, kamu kalau punya aib kayak gitu, di atas sajadah bertobat, minta ampun. Walaupun ada hukum di dunia ini. Itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab ketika ada orang yang ngadu kepada dia bahwa dia telah berzina gitu. Jangan bilang Rasulullah, udah bertobat aja. Jadi orang, bapak sebagai hakim kalau ada yang ngadu begitu, laki-laki yang ngadu pak ya, jangan ngadu perempuan. Saya udah berzina Ustaz, sama siapa? Caranya gimana? Iya, caranya gimana? Apa dijemput? Apa gila lo, ya kan? Jadi ini orang datang, Rasulullah sampai 4 kali membuat pengaduan terhadap dirinya. Rasulullah berpaling. Akhirnya Rasulullah klarifikasi
bener kamu udah menidurinya, maksudnya kamu sudah dalam satu kamar, bener kamu nyentuhnya, jangan-jangan cuman dia telanjang di jauh, dia telanjang juga, terus masing-masing saling masturbasi gitu, paham ya? Kan berzina juga, tapi enggak. Akhirnya pertanyaan terakhir, bener kamu menyetubuhinya? Bener Rasulullah. Baru urusan akhir, dengan terpaksa bilang sama sahabat, rajam dia. Tapi sebelumnya dengan bijaksana, saya berzina ya Allah. Saya berzina. Ya. Jadi cara hakim mengolah perkaranya agar adil betul begitu, Pak. Jangan langsung, lo mak dikip lo, gawat lo, nggak ngaji apa lo? Jangan digituin orang sensitif. Ya. Ngerti? Nih hakim nih emang unik-unik nih. Tapi begitulah, orang ngadu sama dia aja mesti bijaksana. Artinya dia tidak menyalahkan dia sebagai manusia. Yang disalahkan tuh perbuatannya. Makanya Ma'is dibilang benar. Di hadis yang panjang ini ada terusannya sebelumnya. Ma'is kemudian dirajam. Dirajam kan dulu caranya adalah dengan dia dipendam seleher, Pak. Lalu ditimpukin palanya pakai batu kecil, truk sampai mati. Nah ini Ma'is ini mau dipendam, kabur. Sama sahabat ditimpukin terus sampai mati. Lalu Rasulullah dilaporin, ditanya sama Rasulullah, kenapa kau nggak biarkan dia kabur? Dia enggak, kan mesti dirajam katanya. Loh, kaburnya dia itu artinya dia tobat dan mencabut pengaduannya. Nah, loh. Jadi hakim mesti jeli. Kalau orang udah ketakutan dihukum begitu gitu, berarti dia udah mencabut pengaduannya, nggak mau, takut. Dia mau tobat. Sahabat main tutuk. Ya, lihat. Kalau bapak kan gua gebiah, apalagi yang datang perempuan. Waduh, saya udah berzina Ustadz, gimana caranya Ustadz? Begini Bu, Ibu berapa kali sih berzina? Misalnya gitu. Baru 7 Ustadz, coba yang ke-8 sama Ustadz. Biar agak seger kita, baru bisa kita ngomong. Kacau kan? Ya. Saya digugat cerai sama suami saya gimana? Oh, itu sering. Saya banyak perkara, Pak. Orang datang sama saya banyak perkara soal itu, soal perceraian, soal perselingkuhan, zina itu. Pernah ada 2 orang datang pada saya, laki perempuan. Duduk di waktu itu ruang kerja saya masih di lantai 19. Duduk di ruang kerja saya, singkur-singkuran gitu. Terus yang laki bilang, kita mau cerai ya, kita udah nggak cocok. Jadi saya minta pendapat dari Pak Wahyu gitu. Saya tanya sama dia langsung, lu datang kemari 1 mobil? Iya katanya. Lalu kalau mau cerai datangnya mesti 2 mobil. Itu tandanya lu udah bener-bener pisah hatinya. Lu masih 1 mobil, di sini masih duduk berdua, lu masih cinta kan gitu. Dua-duanya saling bengong gitu. Udah pulang. Coba pikirin lagi. Toto 3 bulan kemudian dia bilang, bini saya hamil lagi tanah. Coba waktu itu kuburnya ya gitu. Jadi masih demen aja, cuman sakit hati dikit. Gampang lah itu kalau sama istri. Istri itu jangan dikasih Alkitab, Al-Hadis, Al-Fulus. Tambahin yang merah-merah di matanya gitu. Udah. Langsung dia. Ya, jadi ini perkara Rasulullah. Sekarang perkara antar pihak yang berkait. Jadi Bapak jadi hakim, tapi yang datang tuh perkara pertikaian 2 pihak atau lebih. Kalau tadi kan hanya 1 orang yang datang. Lihat. Perkara yang antara 2 pihak, Bapak sebagai orang yang diadukan harus mensyaratkan supaya kehadirannya 2 orang perkara itu harus datang dua-duanya. Jangan cuma 1 yang ngadu. Atau kalau 1 yang duluan datang, Bapak harus panggil yang 1 lagi. Dengar dari 2 pihak. Hadis nomor 9. Dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW memutuskan bahwa al-khasmaini yaqudani baina yadayi al-hakim, bahwa 2 orang yang berperkara harus duduk bersama di depan hakim. Mutlak.
terkecuali orang yang satu, pihak yang satu udah mati atau goib, hilang entah kemana. Tapi kalau masih ada hidup harus datang. Nah, ini ada perkara Ustadz Yusuf Mansur nih, digugat. Dia nggak pernah hadir di sidang. Dia bawa uang sedekah, dia bawa uang jamaah investasi, dia nggak pernah hadir di sidang itu. Dalam Islam nggak boleh. Ketika ada perkara, maka di depan hakim harus ada 2 orang yang bertikai. Ya, 1. Nah, kehadirannya kalau dia emang nggak mau hadir, dapat diwakili. Ya, kalau sekarang oleh lawyer, ya, oleh wakil. Kita lihat kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu jadi hakim atas perkara perceraian. Lihat, hadis nomor 7. Dari Ubaidah tentang ayat, dan jika kamu khawatir terjadi bersengketa antara keduanya, maka kirimkanlah seorang juru damai. Ini An-Nisa 36 kalau nggak salah, atau 36. Dia berkata, si Ubaidah, ada seorang pria dan suami istri datang kepada Ali radhiyallahu anhu dan masing-masing membawa rombongan. Ali kemudian memerintahkan mereka memilih 1 orang dari rombongan masing-masing untuk menjadi hakim, atau sekarang lawyer ya, pengacara, dari keluarga si pria, dan 1 lagi keluarga wanita. Ketika mereka sudah mengutus masing-masing 1, Ali berkata, ditahan dulu, jangan buru-buru, sebelum aku memberitahu kalian apa yang harus kalian lakukan. Apa kalian tahu apa yang harus kalian lakukan? Jika kalian menganggap mereka lebih baik bersatu, putuskanlah mereka bersatu. Jika kalian anggap lebih bersah, maka pisahkanlah. Jadi ada perkara itu begini, hakim itu menawarkan kepada 2 yang bertikai, ini mau selesai apa enggak? Kalau nggak mau selesai, salah satu mesti salah, salah satu mesti benar. Tapi kalau mau selesai, bisa dengan jalur damai atau mediasi. Itu hakim itu gitu, Pak. Jangan didominasi sama hakim. Wah, salah loh, dok. Gitu. Jadi tetap ada tawaran kepada yang bertikai gitu. Dah, masing-masing kan bisa. Gitu. Ya. Lalu lihat, kewajiban hakim juga kalau ada perkara-perkara antara 2 pihak itu harus minta bukti bagi orang yang mengadu. Pak, aku dicolong, Pak. Handphoneku dicolong sama si B. Buktinya mana? Ada, Pak. Saya punya CCTV di rumah. Si B yang masuk rumah saya. Ah, itu. Karena Anda nyebut nama B. Kalau Anda bilang handphone saya dicolong, titik, nah itu nanti diselidiki kan sama Polri. Tapi kalau sama si B, buktinya mana? Ini Pak, ini CCTV-nya. Lalu si B didatangkan. Kalau B menyangkal dia menyolong, dia harus bersumpah bahwa saya tidak menyolong demi Allah. Itu hakim harus mengambil itu. Itu yang namanya barang bukti. Paham ya? Jadi 2 faktor ini mesti ada. Hadis nomor 4. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, seandainya setiap pengaduan manusia diterima, niscaya setiap orang akan mengklaim harta satu kaum dan darah mereka. Karena itu, agar tidak terjadi hal tersebut, maka bagi pengadu wajib mendatangkan bukti dan wajib bersumpah bagi yang mengingkari. Paham ya? Jadi si tersangka wajib bersumpah, ya, sampai dia betul-betul bisa membuktikan sumpahnya. Si pengadu wajib mendatangkan bukti. Baru Bapak bisa memutuskan dengan adil itu, ya, yang mana yang salah, yang mana yang benar. Terakhir, hakim yang adil adalah mesti klarifikasi. Artinya mencari, mendalami, memverifikasi apa-apa yang telah diadukan padanya. Hadis nomor 6. Dari Ali, dia berkata, Rasulullah SAW mengutusku ke Yaman sebagai hakim. Lalu aku berkata pada beliau, wahai Rasulullah, engkau mengutusku padahal aku masih muda dan tidak punya ilmu tentang peradilan. Beliau bersabda, sungguhnya Allah akan beri petunjuk pada hatimu dan menguatkan lisanmu. Apabila di depanmu duduk 2 orang yang berperkara, maka janganlah tergesa-gesa memberi keputusan sebelum mendengar penjelasan dari pihak kedua, sebagaimana kamu mendengar penjelasan dari pihak pertama.
Hal itu agar keputusan hukum menjadi lebih jelas bagimu. Itu kesimpulan. Pertanyaan Asman tadi Ini. iya Iya. kalau orang tidak punya ilmu kan Iya. ada di mana Gue bilang pasti ada jawabannya. Ya, udah itu aja. Saya kira saya simpulkan sedikit bahwa hari ini kita telah membicarakan bekal untuk menjadi hakim yang baik, yaitu dengan 2 bab. Pertama, profil hakim yang baik, yaitu Allah sendiri memang yang menugaskan dia menjadi orang yang mulia. Memang Allah sendiri yang berkata bahwa syahidallah, Allah menyatakan bahwa tidak ada selain dia yang menegakkan keadilan, dan para malaikat dan orang berilmu juga menegakkan keadilan, diberi tugas gitu. Lalu Allah menyatakan Allah bersama hakim yang adil, dan Allah meninggalkan hakim yang zalim. Bersama dalam arti mengutus malaikat, meninggalkan menarik malaikat, mengutus setan. Lalu kemudian resiko yang dihadapi hakim, yaitu hakim kalau sudah memang menjadi hakim yang beneran gitu ya, bisa perkara, sama dia dengan dia disembelih dengan selain pisau. Maksudnya hakim itu berisiko neraka, risiko paling tinggi neraka apabila perkataannya, keputusannya itu tidak adil di mata Allah. Kemudian di hari kiamat juga hakim-hakim ini langsung berisiko tengkuknya dipegang, lehernya dinaikin ke atas sambil dilemparkan ke neraka bagi yang zalim, dan dimasukkan surga bagi yang adil. Jasa untuk hakim adalah hakim itu kalau berijtihad walaupun dia salah dalam arti salah memilih yang paling terbaik, maka dapat pahala 1, kalau benar dapat pahala 2. Dan surga untuk neraka hakim tadi adalah hakim itu ada 3 jenis, 2 di neraka dan 1 di surga. 2 adalah yang merugikan dan yang tidak adil, sedangkan yang 1 adalah orang yang berputusan dengan benar. Lalu bab cara memutuskan perkara adalah 2, perkara dengan pengaduan tunggal, dengan perkara tunggal orang yang datang, atau perkara dengan dua pihak yang bertikai. Dengan 2 pihak yang bertikai ada salah syarat, yaitu dia mesti hadir atau diwakilkan, dan kemudian harus meminta bukti dan sumpah juga untuk meminta klarifikasi dari perkara yang diadukan itu. Demikian, semoga ada manfaatnya, dan besok adalah bab terakhir dari wawasan keadilan dan hukum. Setelah itu kita masuk ke dalam bab tolak rujuk yang akan digelar mulai Jumat, 2 Jumat berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.